Perkenalkan, nama saya Dian Salsabila Rahayu, NIM 400113196500051. Nama saya Nathaniel Genaro, NIM 40011313196500121. Saya Putri Destria, NIM 103. Nama saya Raja Utorizeka Putra, NIM 183. Perkenalkan, nama saya Syahnanda Liva Azara, NIM 118. Saya Edred Mirza Dedawisya, NIM 130. Hai teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Manajemen Pemasaran. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai materi promosi. Yuk langsung aja kita review materinya. Seperti apa sih promosi itu dan bagaimana promosi itu, kemudian apa manfaat dan tujuannya. Let's check this out. Yang pertama ada pengertian dari promosi. Teman-teman tahu nggak sih promosi itu apa? Promosi itu adalah aktivitas komunikasi dari pemilik produk atau pemegang hak menjual suatu produk maupun jasa yang ditujukan kepada khalayak umum dengan maksud dan tujuan untuk mengenalkan atau memberitahukan produk, merek produk maupun jasa perusahaan untuk membujuk atau mempengaruhi khalayak umum agar mau membeli serta menggunakan produk, serta untuk mengingatkan kepada khalayak tentang produk, merek atau perusahaan itu sendiri. Di samping pengertian dari promosi secara umum itu, ada menurut pakar nih. Menurut pakar pemasaran yaitu Bone dan Kurtz, promosi adalah proses menginformasikan, membujuk, dan mempengaruhi suatu keputusan pembelian. Jadi teman-teman, promosi itu sendiri itu tuh kegiatan komunikasi antar pemilik produk atau penjual produk dengan calon pembeli produk itu sendiri. Seperti ibarat kata sebagai jembatan. Lalu ada tujuan promosi. Sebagai efek dari komunikasi yaitu yang pertama kategori need. Kategori need adalah menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, di mana kita menumbuhkan pola pikir kepada pelanggan untuk menarik produk kita sebagai suatu kebutuhan yang utama. Lalu yang kedua adalah brand awareness. Brand awareness adalah memperkenalkan dan memberikan pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen. Kita memberikan pemahaman tentang suatu produk, bagaimana sifat yang diambil oleh para konsumen untuk membeli produk kita. Yang ketiga, brand attitude. Brand attitude adalah mendorong pemilihan terhadap suatu produk. Lalu ada yang keempat, brand purchase intention, yaitu membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk. Di brand purchase intention ini kita bisa membujuk pelanggan untuk membeli suatu produk kita dengan cara menawarkan, sebagai contohnya adalah promosi. Contoh dari promosi tersebut bisa menerima potongan harga atau juga kita membelikan buy one get one, seperti itu. Lalu yang kelima ada purchase facilitation, yaitu mengimbangi kelemahan unsur bauran pemasaran lain. Purchase facilitation ini kita mengimbangi kelemahan dari produk-produk kita yang lain atau produk yang sama dengan pasar-pasar yang lain. Yang terakhir adalah positioning, yaitu menanamkan citra produk dan perusahaan. Dalam positioning ini kita berperan penting juga untuk menanamkan produk kita, gimana review dari pelanggan-pelanggan yang sudah membeli. Selanjutnya ada fungsi promosi. Nah, fungsi promosi ini ada 5. Yang pertama,
informing atau memberikan informasi, yaitu promosi membuat konsumen sadar akan produk-produk baru, mendidik mereka tentang berbagai fitur dan manfaat mereka, serta memfasilitasi penciptaan citra sebuah perusahaan yang menghasilkan produk atau jasa. Jadi promosi ini menampilkan peran informasi bernilai lainnya, baik untuk merek yang diiklankan maupun konsumennya, dan mengajarkan manfaat-manfaat baru dari merek yang telah ada. Selanjutnya ada persuading atau membujuk, yaitu media promosi atau iklan yang baik akan mampu mempersuasi pelanggan untuk mencoba produk dan jasa yang ditawarkan. Terkadang persuasi berbentuk mempengaruhi permintaan primer, yakni menciptakan permintaan bagi keseluruhan kategori produk. Yang ketiga ada reminding atau mengingatkan, yaitu iklan menjaga merek perusahaan tetap segar dalam ingatan para konsumen. Selanjutnya ada adding value atau menambah nilai, yaitu promosi yang efektif menyebabkan merek dipandang lebih elegan, lebih bergaya, lebih bergengsi, dan dapat lebih unggul dari tawaran pesaing dengan cara inovasi penyempurnaan kualitas atau merubah persepsi konsumen. Yang terakhir ada assisting atau mendampingi upaya-upaya lain perusahaan. Itu iklan merupakan salah satu alat promosi. Iklan dapat mengawasi proses penjualan produk-produk perusahaan dan memberikan pendahuluan yang bernilai bagi wiraniaga sebelum melakukan kontrak personal dengan para pelanggan yang prospektif. Manfaat promosi dalam manajemen pemasaran. Yang pertama, customer loyalty, yaitu promosi bermanfaat untuk meningkatkan loyalitas konsumen agar nantinya tidak beralih ke produk kompetitor. Yang kedua, yaitu media komunikasi. Promosi akan dapat membantu sebuah perusahaan untuk menyampaikan informasi-informasi yang ingin disampaikan kepada para konsumen dan calon konsumennya. Yang ketiga, yaitu pertahanan. Promosi merupakan salah satu cara paling efektif untuk mempertahankan citra atau image dari serangan-serangan para kompetitor sebuah perusahaan. Yang keempat, yaitu trial and repeat buying. Dengan melakukan promosi, akan meningkatkan kemungkinan sebuah perusahaan untuk terus mendapatkan pembeli baru dan juga pembeli berulang atau repeat buyer. Yang terakhir atau kelima, membangun merek, yaitu promosi berfungsi untuk meningkatkan brand awareness dan juga dengan semakin tingginya tingkat brand airing akan membuat sebuah produk dapat menjadi top of mind di masyarakat. Branding yang terbentuk akan memperkokoh suatu perusahaan pada pandangan publik masyarakat. Jenis-jenis promosi. Ada banyak sekali jenis dan cara orang melakukan promosi. Beda produk atau jasa, beda pula cara dan media promosinya. Promosi yang pertama yaitu promosi secara fisik. Biasanya, promosi ini dilakukan pada event-event khusus seperti pameran, bazar, festival, konser, dan semacamnya. Biasanya, para penjual membuka semacam stand atau booth untuk menampilkan dan menawarkan produk atau jasanya. Kelebihan dari promosi ini, para calon konsumen dapat secara langsung melihat produk atau jasa yang ditawarkan dan dapat langsung bertanya segala sesuatu hal mengenai produk atau jasa tersebut. Sedangkan dari pihak penjual, hal ini dimanfaatkan untuk membujuk dan merayu calon konsumen agar membeli produk atau jasa yang mereka tawarkan pada saat itu juga. Kekurangannya yaitu sangat terbatasnya jumlah calon konsumen karena hanya diadakan di lingkungan atau area tertentu seperti perkantoran, kampus, sekolah, dan semacamnya. Promosi yang kedua yaitu jenis promosi melalui media tradisional. Yang dimaksud jenis promosi melalui media tradisional adalah via media cetak seperti koran, majalah, tabloid, dan sejenisnya.
dan media elektronik seperti radio dan televisi, serta media di luar ruangan seperti iklan banner atau papan reklame. Kelebihan dari jenis promosi ini adalah dapat menjangkau lebih banyak calon konsumen daripada dengan promosi secara fisik karena jangkauan media yang memang cukup luas. Kekurangannya terletak pada biaya yang dibutuhkan itu sangat besar karena melibatkan media-media besar seperti televisi, penyedia papan billboard, dan lain sebagainya. Jenis promosi yang ketiga ada promosi melalui media digital. Jenis promosi ini mencakup media internet dan sosial media. Promosi ini merupakan cara modern untuk berpromosi karena memungkinkan orang melihat produk atau jasa yang dipromosikan melalui teknologi terkini seperti ponsel atau laptop, dan banyak para pengusaha yang sudah beralih menggunakan media digital sebagai strategi promosi mereka karena memang media digital saat ini merupakan cara paling efektif untuk menjangkau konsumen mereka setiap harinya. Kelebihan promosi ini dapat menjangkau orang secara sangat luas dengan waktu dan biaya yang efisien. Kekurangannya, banyak sekali kompetitor atau pesaing yang ikut bermain di dalamnya. Tugas yang cukup berat bagi pemasar agar lebih kreatif lagi dalam berpromosi di media digital agar lebih menarik calon konsumen dibandingkan kompetitor. Dari beberapa jenis promosi di atas, promosi melalui media digital adalah yang paling banyak dilakukan saat ini karena faktor efisiensi biaya dan penyebarannya yang luas dan relatif lebih cepat. Strategi Public Relation. Profesor Philip Kotler memberikan singkatan pada strategi penggunaan public relation ini dengan istilah pensil. Pensil yang diuraikan sebagai berikut. 1. Publication atau publikasi. Perusahaan dapat mengusahakan penerbitan-penerbitan tertentu untuk meningkatkan citra perusahaan. 2. Event atau kegiatan. Event yang dirancang secara tepat dapat mencapai suatu tujuan public relation tertentu. 3. News atau pemberitaan. Semua usaha dilakukan supaya aktivitas tertentu dari perusahaan menjadi bahan berita di media massa. 4. Community involvement atau kepedulian pada masyarakat. Perusahaan berusaha akrab dan ramah pada masyarakat di sekitarnya. Hal ini terutama perlu pada saat sebuah cabang suatu perusahaan didirikan di daerah baru. 5. Identitas media atau penggunaan media sebagai identitas. Semua stationery yang dipakai mulai dari kartu nama, kertas maupun amplop harus dibuat sedemikian rupa sehingga dapat meningkatkan citra suatu perusahaan. Selain itu, identitas media juga dapat diterapkan pada sarana atau prasarana lain seperti gedung, mobil pengangkut barang, dan lain sebagainya. 6. Lobbying atau mempengaruhi. Lobbying ini kontak pribadi yang dilakukan secara informal untuk mencapai tujuan tertentu. Yang ketujuh ada social investment atau investasi sosial. Perusahaan dapat merebut hati masyarakat yang ditujunya dengan melakukan partisipasi sosial seperti pembangunan jembatan, masjid, taman, atau fasilitas umum lainnya. Dan yang terakhir, kesimpulan. Promosi merupakan bagian penting strategi pemasaran.
karena promosi digunakan pemasar dalam menginformasikan dan memengaruhi pihak lain sehingga konsumen tertarik untuk melakukan transaksi atau pertukaran produk dan jasa yang dipasarkannya. Tujuannya untuk menumbuhkan persepsi pelanggan terhadap suatu kebutuhan, memperkenalkan dan memberi pemahaman tentang suatu produk kepada konsumen, serta membujuk agar konsumen membeli suatu produk tersebut. Di mana promosi memiliki fungsi, di antaranya memberikan informasi, membujuk dan mengingatkan konsumen, menambah nilai, serta mendampingi upaya-upaya lain dalam perusahaan. Cukup sekian presentasi dari kami. Jika ada kesalahan kata dan informasi di dalam presentasi, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jika ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar. Terima kasih.